Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rosmaliani, mahasiswa keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penyuluhan atau promosi kesehatan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat tentang perilaku memberantas jentik nyamuk. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, kemauan dan kemampuan dalam memberantas nyamuk sehingga dapat tercapai perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku memberantas jentik nyamuk. Jentik merupakan cikal bakal nyamuk atau telur nyamuk yang nantinya akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Nah, jentik ini harus segera diberantas. Jika tidak, maka hasil yang didapat akan banyak nyamuk di lingkungan. Nyamuk merupakan salah satu hewan atau vektor pembawa bakteri dan virus penyebab penyakit di mana keberadaannya harus segera diberantas. Pemberantasan jentik bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan nyamuk sehingga dapat terhindar dari penularan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nah, rumah bebas jentik yaitu merupakan rumah tangga di mana setelah dilakukannya pemeriksaan secara berkala tidak ditemukan adanya jentik nyamuk. Maka dari itu rumah tersebut dapat dinyatakan sebagai rumah bebas jentik. Nah, apa sih manfaat dari bebas jentik? Nah, manfaat yang pertama yaitu populasi nyamuk menjadi terkendali sehingga penularan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk dapat dihindari dan juga dapat dikurangi. Nah, yang kedua yaitu memungkinkan terhindar dari berbagai penyakit seperti malaria, cikungunya, demam berdarah dengue atau DBD, dan kaki gajah. Nah, manfaat yang ketiga yaitu lingkungan menjadi bersih dan juga sehat. Nah, itu dia manfaat bebas jentik. Nah, lalu sekarang bagaimana cara kita untuk memberantas jentik nyamuk? Nah, ada beberapa cara untuk memberantas jentik nyamuk. Salah satunya yaitu dengan 3M. Nah, M yang pertama yaitu menguras atau menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, tatakan kulkas, tatakan pot bunga, tempat minum air burung, dan lain-lain. Nah, itu kita harus secara rutin membersihkan, menguras, dan menyikatnya. Nah, yang kedua, M yang kedua yaitu menutup. Nah, menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti lubang bak kontrol, lubang pohon, lalu lekukan-lekukan yang dapat menampung air hujan. Nah, kita harus menutupi rapat-rapat sehingga tidak ada nyamuk yang menaruh telurnya di situ, di tempat tersebut. Nah, M yang ketiga yaitu mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas tak terpakai di mana barang-barang tersebut dapat menampung air hujan seperti ban bekas, kaleng bekas, dan plastik-plastik yang dibuang sembarangan. Nah, itu bisa menjadi sarang nyamuk. Maka dari itu kita harus mengubur dan menyingkirkannya. Nah, itu dia 3M yang dapat memberantas jentik nyamuk. Nah, selain dari 3M ada juga cara plus, yaitu yang pertama menggunakan kelambu ketika tidur, lalu menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam kamar, lalu memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, lalu mengupayakan pencahayaan dan ventilasi yang memadai, lalu juga memperbaiki talang dan saluran air yang rusak, lalu menaburkan bubuk pembunuh jentik di tempat yang sulit untuk dikuras, lalu juga memelihara hewan pemakan jentik di kolam dan di tempat lain sebagainya. Nah, itu dia cara memberantas nyamuk dengan cara plus. Nah, selain dari 3M dan plus, ada juga teknik lain untuk memberantas jentik nyamuk dan juga memberantas sarang nyamuk, yaitu dengan cara fogging. Nah, fogging atau pengasapan hanya bisa membunuh nyamuk dewasa saja, sedangkan jentik nyamuk yang hidup di dalam air tidak ikut terbunuh dan bebas hidup dan berkembang biak. Nah, fogging ini bisa dilakukan ketika salah satu di daerah tersebut sudah ada yang terkena DBD, maka harus dilakukan teknik fogging tersebut. Nah, fogging ini obat yang dimasukkan ke dalam fogging ini yaitu obat yang beracun dan akan memberikan efek bagi manusia. Nah, itu dia teknik 3M, lalu teknik plus dan teknik fogging untuk memberantas jentik nyamuk. Nah, jika kita sudah mengetahui cara memberantas jentik nyamuk, kita juga harus mengetahui tempat-tempat atau titik-titik mana saja yang berpotensi menjadi tempat sarang nyamuk.
Jadi yang pertama itu kita harus mengidentifikasi lokasi tempat sarang nyamuk tersebut. Nah, biasanya nyamuk lebih senang berkembang biak di tempat kotor atau tempat yang jarang sekali dibersihkan. Nah, semua jenis nyamuk juga memilih iklim yang lembab dan juga tropis dan senang menggigit manusia di siang, sore, dan pagi hari sebelum matahari terbit. Nah, maka dari itu kita bisa memberantas jentik nyamuk dimulai dari lingkungan yang paling terdekat dengan rumah kita. Nah, titik-titik tersebut yaitu yang pertama, permukaan air stagnan. Nah, perhatikan bahwa volume air sedikit saja bisa menjadi sarang nyamuk. Maka dari itu kita harus memperhatikan bahwa permukaan air tidak ada endapan yang bisa menjadi tempat sarang nyamuk berada. Nah, yang kedua yaitu barang bekas tak terpakai. Nah, seharusnya jika barang bekas tak terpakai harus kita buang atau kita olah menjadi barang yang bermanfaat dengan melakukan daur ulang. Jangan sampai kita menaruh sembarangan dan ketika hujan turun akan menampung air hujan dan akan menjadi tempat sarang nyamuk berada. Nah, yang ketiga yaitu pohon di sekitar rumah. Nah, kita harus memperhatikan di pohon tersebut apakah ada lubang besar. Jika iya, maka itu akan berpotensi menjadi tempat sarang nyamuk. Maka dari itu kita harus memperhatikan pohon-pohon apakah ada lubang besar dan jangan sampai menjadi sarang nyamuk. Nah, jika kita sudah mengetahui titik-titiknya, maka kita juga harus mengetahui bagaimana cara memberantas dengan aman dan juga tepat. Nah, jadi caranya yaitu yang pertama, gunakan pakaian yang memadai seperti menggunakan celana panjang, menggunakan baju lengan panjang, terus memakai topi jika diperlukan, dan juga jika ada bagian tubuh yang tidak tertutupi oleh pakaian bisa oleskan lotion anti nyamuk supaya dalam langkah antisipasi. Nah, yang kedua yaitu waktu yang tepat. Nah, jika kita ingin mengetahui apakah ada lekukan-lekukan yang dapat menampung air hujan, maka kita harus memeriksanya ketika setelah hujan turun. Nah, nanti akan ketahuan di mana saja yang dapat berpotensi untuk menjadi tempat sarang nyamuk. Nah, yang ketiga yaitu buang objek yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Nah, jika ada lekukan-lekukan, maka kita harus menguburnya dengan tanah supaya tidak adanya endapan atau genangan air yang dapat menjadi sarang nyamuk. Atau jika ada barang-barang bekas tak terpakai, maka kita harus membersihkannya dan membuangnya. Yang keempat yaitu menjadikan rutinitas. Nah, kita harus melakukan pemberantasan nyamuk secara rutin dan berkala. Apalagi jika saat musim hujan tiba, maka harus lebih sering lagi supaya tidak ada nyamuk yang bersarang dan nantinya akan lebih banyak lagi nyamuk. Nah, yang kelima yaitu periksa kolam. Nah, jika kita mempunyai kolam renang atau kolam apapun itu, nah kita harus memeriksanya. Barangkali ada larva di kolam tersebut. Nah, kita bisa membawa satu cangkir air kolam dan kita periksakan ke ahlinya. Nah, yang keenam yaitu membunuh larva. Jika air tersebut sudah diperiksa oleh ahlinya dan terdapat bahwa di kolam tersebut ada larva, maka kita bisa membasminya, yaitu dengan menaburkan minyak atau cuka apel ataupun sabun-sabun seperti itu. Nah, itu bisa dapat membunuh larva dan juga lebih tidak berbahaya bagi manusia. Nah, itu dia materi mengenai pemberantasan jentik nyamuk. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah saya akan menjawab satu persatu. Nah, untuk sekarang di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada teman-teman untuk sebagai latihan dalam upaya apakah teman-teman menerima materi yang sudah saya sampaikan dengan baik. Nah, jadi nanti saya akan mengajukan 5 pertanyaan. Nanti teman-teman bisa menjawabnya di kolom komentar. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari jentik dan apa tujuan dari pemberantasan nyamuk. Nah, bisa dijawab di kolom komentar. Pertanyaan yang kedua yaitu apa manfaat dari bebas jentik. Yang ketiga yaitu bagaimana cara memberantas jentik. Yang keempat, di mana sajakah titik-titik atau tempat-tempat yang berpotensi sebagai tempat sarang nyamuk.
Dan yang kelima yaitu bagaimana cara kita untuk memberantas jentik nyamuk secara tepat dan juga aman. Nah, itu dia pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan untuk melatih kemampuan teman-teman dan melatih apakah yang sudah saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, bisa ditulis di kolom komentar. Baiklah, kalau begitu alhamdulillah kegiatan hari ini telah selesai. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kita harus secara rutin dan berkala melakukan pemberantasan jentik nyamuk dimulai dari lingkungan terdekat kita, yaitu dengan melakukan teknik 3M dan plus. Jika di daerah kita sudah ada yang terkena DBD, maka harus dilakukan fogging. Dalam pemberantasan nyamuk juga, kita harus menerapkan cara yang tepat dan aman bagi kita sendiri. Maka dari itu, kita harus membiasakan diri untuk berperilaku memberantas jentik nyamuk agar terhindar dari penularan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk dan dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.